warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu dan bapak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ibu dan bapak, perkenalkan saya Anggi Rumayanti, guru BK SMK Negeri 1 Sukabumi. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Sukabumi. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tema parenting, bagaimana persiapan orang tua peserta didik baru dalam pembelajaran secara daring. Ibu dan bapak sekalian, dengan adanya kondisi saat ini, kegiatan belajar jadi berbeda dengan sebelumnya yang terbiasa tatap muka di sekolah, sekarang menjadi pembelajaran daring gitu ya. Dan ini menuntut kita mau tidak mau untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa beradaptasi gitu ya. Pembelajaran daring seperti yang kita ketahui merupakan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi seperti penggunaan internet gitu ya. Internet kita kadang ada yang menggunakan WhatsApp ya, Google Classroom, atau menyimak video dari YouTube, atau menggunakan aplikasi lain yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran begitu ya. Nah, lalu bagaimana nih peran orang tua ya dalam pendidikan supaya siswa-siswi kita ya, putra-putri kita itu tetap belajar menyenangkan gitu, walaupun ya itu tadi ya mungkin ada perasaan tidak nyaman menggunakan handphone atau menggunakan laptop, tetapi mari kita cari cara supaya kegiatan belajar ini tetap selalu menyenangkan ya. Nah, di sini saya mendapatkan kutipan ya, bahwa peran serta orang tua sudah terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi siswa. Hebat ya. Kemudian dalam meningkatkan karakter siswa ya, menjadi karakter yang tentunya positif ya, meningkatkan ketahanan siswa di sekolah dan meningkatkan tingkat kelulusan siswa ya. Sehingga dapat kita simpulkan gitu ya, bahwa memang peran orang tua ini menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya gitu ibu bapak. Nah, lantas apa saja peran itu ya? Di sini ada 4 peran yang akan saya share mungkin ya. Yang pertama adalah sebagai peran kita sebagai edukator, orang tua sebagai pendidik ya. Pendidik pertama bagi putra-putri kita semua ya. Semenjak lahir pun jadi flashback ya, bagaimana orang tua kita mengajarkan berbicara, bertata krama. Nah, sekarang pun masih terus dilaksanakan ya. Pendidikan ya, memberikan pendidikan supaya apa? Tergali potensi atau bakat dari putra-putri kita ya. Pasti nih setiap putra-putri kita mempunyai bakat yang berbeda. Mungkin ada yang bakatnya itu memimpin, menyanyi ya, memasak, berlari ya, berpidato, ataupun bakat-bakat lain di sini bisa ibu dan bapak kembangkan, dibantu dikembangkan ya. Karena akses informasi saat ini banyak sekali. Biasanya kalau ada lomba-lomba seperti itu melalui sekolah ya. Nah, sekarang banyak juga lomba-lomba yang bersifat perorangan yang di-share di dunia maya begitu ya. Nah, kemudian ya peran orang tua yang kedua adalah motivator ya. Bagaimana menyemangati putra-putri kita supaya tetap semangat mencapai impiannya ya. Dalam hal ini supaya belajar lebih semangat, lebih baik begitu ya. Karena motivasi itu ada dari internal, dari dalam diri, dan juga eksternal, dari luar. Nah, dari luar ini dari siapa? Dari sekolah ya, dari teman-teman, dan dari orang tua, karena orang tua adalah orang terdekat dari siswa kita, betul ya.
dari putra-putri kita ya, karena kita tinggal bersama di situ ya. Nah, motivasi ini diperlukan untuk mencapai kesuksesan ya. Ya, peran orang tua yang ketiga adalah sebagai fasilitator ya. Fasilitator dalam menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh putra-putri kita agar belajar dengan aman dan menyenangkan ya. Kalau dulu mungkin fasilitasnya hanya buku dan alat tulis, sekarang mungkin ada ekstra kuota ya Ibu Bapak untuk menunjang pembelajaran daring ya. Kemudian tidak hanya itu saja ya, Ibu Bapak juga bisa menjadi jembatan, mediator untuk menyampaikan apapun kesulitan ataupun hambatan yang Ibu Bapak alami kepada pihak sekolah ya. Dalam hal ini Ibu Bapak mungkin bisa menyampaikan kepada wali kelas karena sebagai garda terdepan untuk menghubungi Ibu Bapak begitu ya. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi kendala atau kesulitan, atau mungkin mau bertanya bagaimana nih perkembangan putra-putri Ibu Bapak selama belajar di sekolah gitu ya. Selanjutnya yang keempat adalah pembimbingan, membimbing putra-putri kita agar selalu semangat belajarnya ya. Karena kita ketahui kegiatan belajar seperti ini memang perlu perlu bantuan dari semua pihak ya, begitu. Ada rasa bosan, ada rasa jenuh gitu ya. Nah, oleh karenanya kita harus sama-sama bekerja sama begitu. Lalu bagaimana Ibu kalau orang tuanya bekerja nih dua-duanya? Nah, mungkin saat inilah saat yang paling penting untuk lebih bisa mensolidkan, berkomitmen, mengatur bagaimana siswa-siswi kita tetap mendapatkan bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya. Baik Ibu dan Bapak, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa membimbing putra-putri kita agar bisa berkembang dengan lebih optimal lagi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.